Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang etnografi. Nama saya Yati Fitriyanti, NPM 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etnografi. Yang pertama, ada pengertian etnografi menurut para ahli, yaitu ada Michel H. Agar, memberikan tawaran baru tentang penelitian etnografi dengan dilandasi oleh pemikiran fetnomologi. Mengutip pendapat Gidnes tahun 1976, adalah inti dari proses mediasi kerangka pemikiran. Hakikat dari suatu dimensi tertentu akan bergantung dari hakikat tradisi di mana terjadi kontak penelitian lapangan. Yang kedua, ada pengertian menurut Charles Winnick, mendefinisikan etnografi sebagai the study of individual culture. It is primarily a descriptive and non-interface study. Lalu yang ketiga, menurut Roger M. Casing, mendefinisikan etnografi sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Artinya dalam mendefinisikan suatu kebudayaan, seorang etnografi atau peneliti etnografi juga menganalisis. Lalu yang keempat, menurut Richard DKK, etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, atau bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian perbandingan etnografi ada tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. Yang kelima, menurut Walcott, etnografi adalah suatu metode khusus atau suatu set metode yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk yang mempunyai karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografer, memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam melihat apa yang terjadi, mendengar apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, dan pada kenyataannya mengumpulkan data apa saja yang ada. Lalu pengertian etnografi secara umum, etnografi berasal dari kata ethos, yaitu bangsa atau suku bangsa, dan graphin, yaitu tulisan atau uraian. Jadi etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat, tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bangsa. Istilah etnografi sebenarnya merupakan embrio dari antropologi. Nah, rangka etnografi yang A, lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Dalam menguraikan lokasi dan penyebaran suku bangsa yang menjadi pokok deskripsi perlu dijelaskan ciri-ciri geografinya. Yang pertama, iklimnya. Ada iklim tropis, Mediterania sedang, kutub, dan sebagainya. Yang kedua ada sifat daerahnya. Apakah pegunungan, dataran tinggi atau dataran rendah, kepulauan, daerah rawa-rawa, hutan tropis, sabana, stepa, gurun, dan lain-lain. Ketiga, suhu udaranya dan curah hujannya. Yang keempat, ciri-ciri flora dan fauna di daerah tersebut. Selanjutnya B, bahasa. Menentukan luas persebaran suatu bahasa memang tidak mudah, karena di daerah perbatasan, hubungan antar warga dari dua suku bangsa yang tinggal berdekatan umumnya sangat sensitif, sehingga terjadi proses saling mempengaruhi. Daerah batas antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda, misalnya, sangat sukar ditentukan, karena bahasa yang digunakan di daerah itu merupakan campuran dari dua suku bahasa tersebut. Lain halnya, apabila dua bahasa yang berlainan dipisahkan oleh laut, gunung yang sukar dilalui, atau sungai yang sangat berat, atau batas alam lainnya yang menghambat kontak antara kedua suku bangsa tersebut. Cukupnya. Selain itu,
pada bahasa dari suatu suku bangsa pun senantiasa terjadi variasi-variasi karena adanya perbedaan daerah geografi atau karena adanya perbedaan lapisan dan lingkungan sosialnya. Dalam bahasa Jawa, misalnya bangsa orang Jawa di Purwokerto, di Tegal, di Surakarta, atau di Surabaya masing-masing memiliki logat atau dialek yang berbeda. Contohnya, bahasa Jawa yang digunakan orang di daerah pedesaan yang jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan di kalangan lapisan pegawai atau priai, dan keduanya pun berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam keraton di Jawa Tengah. Lanjutnya yang C, sistem teknologi. Teknologi tidak dapat hanya dipahami sebagai benda-benda konkret saja, seperti mesin, alat, perkakas, dan lain sebagainya. Seperti terlihat dari awal katanya, teknologi adalah sebuah ilmu, yaitu ilmu untuk membuat suatu alat, perkakas, mesin, atau bentuk-bentuk konkret lainnya sebagai penerapan kaidah dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan untuk memudahkan aktivitas atau pekerjaan rumah. Teknologi yang paling awal ditemukan terbentuk perkakas dari batu seperti tombak, pisau. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ditemukan teknologi besi atau pisau, logam, sampai akhirnya ditemukan pula teknologi mesin yang mengolah tenaga dan alam seperti air dan angin untuk menggerakkan dirinya. Pada kelompok masyarakat tradisional, berburu dan meramu sudah mengenal pembagian kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Lelaki berburu sedangkan perempuan meramu. Teknologi yang berkembang pada masa itu adalah teknologi berburu dan meramu. Nah, perkembangan teknologi dalam masyarakat tradisional tidak terlalu pesat maupun tidak selambat dalam masyarakat ladang berpindah, apalagi masyarakat berburu dan meramu. Inovasi terpenting teknologi tradisional adalah dari sudut bahan dasar dan fungsi. Bahan dasar teknologi tradisional adalah logam semesta dan fungsinya teknologi tradisional tidak hanya sebagai kepanjangan tangan saja, tetapi sudah menjadi kepanjangan seluruh tubuh. Kita yang D, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian tradisional, perhatian para ahli antropologi terhadap berbagai macam sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi hanya terbatas kepada sistem-sistem yang bersifat tradisional saja, terutama dalam rangka perhatian mereka terhadap kebudayaan sesuatu suku bangsa secara holistik. Nah, berbagai sistem tersebut adalah berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam menetap dengan irigasi. Nah, berburu dan meramu. Ilmu antropologi juga menaruh perhatian terhadap adat istiadat yang berhubungan dengan pembagian hasil, pemburuan kepada kaum kerabat, kepada para tetangga, dan kepada orang-orang lain dalam masyarakatnya. Kemudian juga kepada cara hasil pemburuan atau ramuan itu diproses dan dijual kepada orang-orang lain di luar masyarakat itu sendiri. Seperti misalnya cara-cara orang Irian Jaya, misalnya memproses dan membungkus sagu, cara-cara pengangkutannya ke desa-desa dan ke kota-kota, cara-cara penjualannya kepada para tengkulak atau di pasar-pasar di kota, dan sebagainya. Nah, yang ada juga berternak. Suku-suku bangsa peternak menunjukkan sifat-sifat yang agresif. Hal itu dapat kita mengerti karena mereka secara terus-menerus harus menjaga keamanan beratus-ratus binatang ternak mereka terhadap serangan atau pencurian dari kelompok-kelompok tetangga. Bercocok tanam di ladang. Cara orang melakukan bercocok tanam di ladang adalah dengan membuka sebidang tanah, dengan memotong belukar, dan menebang pohon-pohon, kemudian dahan-dahan dan batang-batang yang jatuh bertebaran dibakar. Setelah kering, ladang-ladang yang dibuka dengan cara demikian itu kemudian ditanami dengan bahan minuman dan tanpa irigasi. Nah, ada menangkap ikan. Di samping berburu dan meramu, menangkap ikan juga merupakan mata pencaharian yang sangat tua. Manusia zaman purba yang kebetulan hidup di dekat sungai, danau, atau laut telah mempergunakan sumber alam yang penting itu untuk keperluan hidupnya. Waktu manusia mengenal bercocok tanam, maka menangkap ikan sering dilakukan sebagai mata pencaharian tambahan. Terus ada juga bercocok tanam menetap dengan irigasi.
Banyak suku bangsa yang melakukan bercocok tanam di ladang sekarang juga mulai berubah menjadi petani menetap karena pada bercocok tanam menetap, suatu keluarga dapat menggunakan suatu bidang tanah yang terbatas secara tetap karena kesuburan tanah dapat dijaga dengan irigasi, pengolahan tanah atau pencangkulan atau pengolahan dengan bajak dan dengan pemupukan. Organisasi sosial. Definisi secara umumnya adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Itu definisi organisasi sosial menurut berdasarkan umumnya. Lalu menurut para ahli, salah satunya itu Amita Etzioni, jadi organisasi sosial adalah unit sosial atau pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut si Amita Etzioni itu seperti itu organisasi sosial tuh. Lalu organisasi sosial memiliki ciri-ciri. Nah, di sini menurut Berelson dan Steiner itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama ada formalitas, yang kedua ada hierarki, 3 ada durasi, dan keempat ada besar dan kompleks. Yang pertama formalitas. Jadi formalitas itu adalah adanya sebuah perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya. Dan kita tidak asing lagi dengan kalimat formalitas, apalagi sangkut pautnya itu dengan organisasi. Pastilah ada namanya peraturan, prosedur, dan kebijakannya. Lalu ada hierarki. Di sini adalah adanya sebuah pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida. Artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut. Artinya di sini kita ambil contoh seperti adanya ketua, adanya wakil, dengan organisasi tersebut pasti diketuai oleh si ketuanya tersebut. Nah, ini termasuk dalam ciri-ciri hierarki. Nah, selanjutnya itu ada durasi. Jadi di sini adalah menunjukkan bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang di dalam organisasi itu. Contoh adalah BEM dan BLM, di mana pasti ditunggangi ataupun diketuai oleh si ketuanya itu sendiri, dan di mana masa jabatan si ketua hanya 1 tahun ataupun 1 periode masa jabatan. Ketika jabatannya habis, apakah organisasinya itu akan hilang? Tentu saja tidak. Hanya masa jabatannya aja yang habis, namun organisasinya itu tetap ada. Jadi pergantian peralihan tongkat estafet lah kepengurusan. Selanjutnya itu ada besar dan kompleks. Hubungan sosial antara anggota adalah tidak langsung atau impersonal, atau biasa dikenal sebagai istilah birokrasi. Nah, birokrasi sendiri udah amat tidak asing di kuping kita dengar tentang istilah birokrasi. Jadi birokrasi itu udah identik banget dengan istilah organisasi ya. Bagaimana cara penyampaian komunikasi antar setiap anggotanya, seperti itu. Selanjutnya itu ada tipe-tipe organisasi sosial. Ada 2 secara umum, ada organisasi formal dan informal. Lalu apa sih yang dinamakan organisasi formal? Jadi adalah organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Jadi organisasi formal juga dapat bertahan lama, terencana, beraturan, maka organisasi formal relatif bersifat tidak fleksibel. Contohnya apa? Yaitu perusahaan besar, PT-PT, lalu ada badan-badan pemerintah, ya badan-badan pemerintah kayak MPR, DPR, lalu ada universitas-universitas. Itu termasuk organisasi formal. Selanjutnya itu organisasi informal adalah keanggotaan organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar. Sulit menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut, atau sulit untuk menentukan waktu masa habisnya, tenggangnya dia. Jadi serta tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Nah, tujuannya juga tidak tertulis secara detail ataupun secara jelas, tidak terspesifikasi. Lalu ada lanjutannya lagi. Jadi organisasi informal itu dibagi menjadi 2. Ada organisasi primernya dan ada juga yang sekundernya. Jadi kalau primer itu organisasi berlandasan ekspektasi timbal balik dan bukan pada kewajiban yang telah dirumuskan. Nah, lalu contohnya apa? Yaitu adalah keluarga. Lalu organisasi sekundernya apa? Yaitu
memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Di sini adalah contoh suatu kerjasama kayak MOU, kontrak kerja. Nah, itu termasuk organisasi sekunder. Jadi organisasi informal itu ada dua, ada primer dan sekunder. Primer contohnya itu adalah keluarga, sekunder contohnya itu adalah kontrak kerja. Lalu ada dinamika organisasi sosial. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu ada sistem organisasinya, ada struktur organisasinya, ada proses organisasinya. Yang pertama itu ada sistem organisasi, pasti meliputi tujuan, struktur, lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya. Yang pasti kita ketahui adanya suatu organisasi, pasti adanya suatu tujuan yang ingin dia capai. Nggak mungkin organisasi tidak memiliki tujuan. Lalu struktur, jelas pasti organisasi mempunyai struktur, entah itu si ketua, wakil, bendahara, sekretaris, ataupun divisi-divisinya yang melengkapi suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu meliputi struktur organisasi. Nah, di sini adalah meliputi kewenangan komunikasi dan tugas. Nah, ini larinya itu contohnya kayak job desk ataupun tupoksi dari setiap masing bagian dalam kestrukturan organisasi, kayak si ketua tugasnya apa, sekretaris pasti tentang administrasi, bendahara pasti tentang keuangan, seperti itu. Meliputi kewenangan ya. Selanjutnya itu ada proses organisasi. Di sini meliputi hubungan antar peranan, pengendalian, koordinasi, sosialisasi, dan supervisi. Yang dinamakan proses, pastilah di dalam organisasi pasti adanya suatu proses bentuk timbal balik antara setiap anggotanya. Nah, yang di sini meliputi pengendalian. Contoh kayak misalkan si ketua pasti memiliki tanggung jawab atas anggota-anggotanya, seperti ke sekretaris, bendahara, kayak ngasih tugas ataupun ngasih suatu bentuk PR lah, kegiatan apa ke depannya, tolong rumuskan dan lain sebagainya. Itu fungsi dari proses organisasi ataupun yang diartikan dalam proses organisasi. Ada 3 ya dinamika organisasi sosial ini, itu ada sistem, ada struktur, ada proses. Selanjutnya itu ada sistem pengetahuan. Nah, masyarakat tidak dapat hidup tanpa pengetahuan, baik meliputi teknologi dan kepandaian suatu suku bangsa dalam hal dan bidang tertentu yang berasal dari pengalaman-pengalaman masyarakat yang diabstraksikan. Jadi abstraksikan kayak diimplementasikan gitu, menjadi konsep teori, menjadi sebuah pendirian. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang gambar pertama itu cara pengolahan masyarakat zaman dulu itu menggunakan bambu. Kalau sekarang kan mungkin pakai kuali, panci, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu menggunakan bambu, ataupun kita biasa kenal itu masakannya nasi lemak. Nasi lemak. Lalu gambar kedua itu ada konsep mereka mencari makanan atau untuk bertahan hidup, yaitu berburu. Kalau sekarang mah tinggal GoFood, Grab, itu udah ada. Ataupun kita pergi ke warteg, itu udah menemukan makanan. Lalu konsep di gambar berikutnya adalah konsep tentang cara penyembuhan dari penyakit. Kalau zaman dulu pasti ya dengan ramuan tradisionalnya kayak tumbuh-tumbuhan ataupun yang disediakan oleh alam. Kalau sekarang mungkin ya kita tinggal ke apotik ataupun ke dokter berobat, itu nanti sembuh. Kalau zaman dulu tidak menggunakan tumbuh-tumbuhan alami yang disediakan oleh alam. Selanjutnya itu ada sistem kesenian. Menurut umum ataupun definisi secara umum itu kesenian adalah ciptaan dari segala pikiran dan perilaku manusia yang fungsional, estetis, dan indah, yang sehingga dapat dinikmati oleh panca indera. Di sini adalah artiannya kesenian itu timbul akibat adanya suatu bentuk pikiran ataupun pola pikir dari si manusia tersebut. Nah, pola pikir ini menghasilkan suatu bentuk ataupun karya yang memiliki sifat kayak ada fungsionalnya, ada estetis, dan keindahan, yang dimana nantinya ketiga nilai ini dapat kita nikmati secara panca indera kita, baik itu pendengaran maupun penglihatan. Di sini menurut para ahlinya itu ada Kant. Menurut dia kesenian adalah kemampuan manusia untuk mengamati keindahan lingkungannya secara teratur. Nah, di sini ada contoh itu kesenian Reog Ponorogo dan kesenian Bali, upacara di Bali. Lalu selanjutnya itu ada sistem keagamaan. Di sini ada sistem keyakinan, meliputi sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut agamanya. Nah, di sini sistem keyakinan, contohnya itu mempercayai adanya konsepsi dewa-dewi, mempercayai tentang arwah-arwah leluhur, mempercayai penciptaan alam, konsepsi hidup dan mati.
Di sini jatuhnya ke sistem keyakinan. Kalau kita umat muslim pasti mempercayai tentang adanya Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan kita. Mungkin beda lagi di agama yang lain kayak Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu sistem keyakinan. Selanjutnya ada sistem upacara keagamaan. Ada 4 aspek. Dia membagi 4 aspek. Aspek pertama itu tempat berlangsungnya. Ada dari candi, pura, kuil, gereja. Kalau kita umat muslim pasti masjid. Aspek kedua itu ada tata laksana upacara keagamaannya. Ada di sini tuh ada lebaran, puasa, nyepi. Kalau kita umat muslim pasti lebaran, puasa ya. Kalau umat Hindu nyepi. Lalu aspek ketiga itu ada benda-benda dan alat upacara keagamaan. Di sini tuh ada lonceng, seruling suci, gendering suci dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mungkin Al-Qur'an ya kalau umat muslim tuh. Dan aspek keempatnya itu ada pelaku upacara keagamaan. Di sini itu ada pendeta, biksu, petinggi adat, kepala suku dan lain sebagainya. Kalau misalkan umat muslim sendiri adalah banyak ya, ada kiai, ustadz, ulama, habaib. Jadi seperti itu. Nah, di sini itu adalah merupakan sistem upacara keagamaan. Selanjutnya meliputi yang terakhir itu ada umat yang menganut agama. Contohnya ya kita sendiri. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim meyakini agama kita adalah sepenuhnya adalah Islam. Kalau misalkan non muslim itu apa menganut agamanya ya ada Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha ataupun agama-agama kepercayaannya masing-masing. Kesatuan dalam etnografi. Seorang ahli antropologi Amerika, Ed Narol, pernah menyusun suatu daftar prinsip-prinsip yang biasanya dipergunakan oleh para ahli antropologi untuk menentukan batas-batas dari masyarakat, bagian suku bangsa yang menjadi pokok, dan lokasi yang nyata dari deskripsi etnografi mereka. Dengan beberapa modifikasi oleh J.A. Clifton dalam buku pelajarannya, yaitu Introduction to Cultural Anthropology, maka daftar itu menjadi seperti yang tercantum berikut ini. Pertama, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih. Kedua, kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk mengucapkan satu bahasa atau satu logat bahasa. Yang ketiga, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah administratif. Yang keempat, kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. Yang kelima, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan suatu kesatuan daerah fisik. Yang keenam, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi. Yang ketujuh, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman yang sama. Kedelapan, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya satu dengan lain tinggi merata. Kesembilan, kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam. Prinsip yang disebut pertama, atau kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih, biasanya mencakup juga prinsip yang lain. Penduduk satu desa atau beberapa desa yang berdekatan biasanya juga merupakan segabungan manusia yang mengucapkan satu bahasa, biasanya juga merupakan suatu kesatuan administratif, dan mempunyai suatu rasa identitas komunitas yang khusus. Tinggal di satu wilayah geografi dengan ciri-ciri ekologi yang sama, mempunyai pengalaman sejarah yang biasanya sama, biasanya saling berinteraksi secara intensif dan dengan frekuensi yang tinggi. Sedangkan seluruh desa biasanya mempunyai suatu organisasi sosial yang tertentu. Sebaliknya, prinsip 2-9 belum tentu mencakup juga semua prinsip yang lain. Prinsip yang disebut sebagai nomor 3 atau prinsip pembatasan oleh garis batas politikal administratif, seperti misalnya suatu kabupaten di Jawa Barat memang sebagian besar terdiri dari penduduk yang berkebudayaan suku bangsa Sunda dan berbahasa Sunda. Namun, dalam kabupaten itu pasti ada pula penduduk yang berasal dari suku bangsa Jawa, Batak, atau lainnya yang mengucapkan bahasa Jawa, bahasa Batak, atau bahasa lainnya. Serupa dengan hal tersebut, di atas prinsip yang disebut sebagai prinsip nomor 5, yaitu prinsip pembatasan oleh kesatuan ciri dalam satu wilayah geografi seperti misalnya daerah hutan rimba tropik, daerah sabana tropik, kepulauan atol di Lautan Pasifik, daerah gurun Asia Barat Daya,
daerah hutan koniferus di Kanada barat laut, atau daerah pantai dekat kutub utara. Di daerah-daerah geografis seperti itu, sering kita lihat adanya penduduk yang hidup dalam masyarakat dengan kebudayaan-kebudayaan dengan sistem teknologi, sistem ekonomi, dan organisasi sosial yang sama, tetapi berbeda suku bangsa. Karena adanya bahasa-bahasa, 6 sistem-sistem religi, dan ekspresi-ekspresi kesenian yang berbeda. Dalam satu daerah geografi yang penduduknya padat, sering kita lihat bahwa penduduknya itu terdiri dari kesatuan-kesatuan administratif yang berbeda yang disebabkan karena atau yang mengakibatkan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Seorang ahli antropologi yang mencari suatu kesatuan etnografi untuk menjadi pokok penelitian dan pokok deskripsi etnografinya sudah tentu juga menghadapi kompleksitas yang berbeda-beda mengenai unsur-unsur kebudayaan yang dihadapinya. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.